Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswiku yang berbahagia dan semangat di pembelajaran sosiologi. Bertemu lagi dengan saya Pak Faiz dalam pelajaran sosiologi. Selamat datang di semester 2. Kita sambut pembelajaran kita dengan materi pertama yaitu tentang ragam gejala sosial di masyarakat. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan semangat terus meskipun masih pembelajarannya jarak jauh atau daring. Oke, di sini ada sebuah ilustrasi. Nah, ilustrasi ada gambar. Menurut kalian apa sih makna dari gambar tersebut? Kira-kira apa nih? Ya, jelas sekali di sini di gambar ini menyampaikan pesan bahwa negara kita Indonesia itu memiliki ragam masyarakat yang berbeda-beda. Ya, salah satunya dari aspek keyakinan atau agama terdiri dari masyarakat yang mempunyai agama yang berbeda-beda tetapi masih bisa hidup berdampingan dengan damai. Makanya negara kita menjadi salah satu contoh atau panutan negara yang damai meskipun terdiri dari masyarakat yang beragam gitu. Nah, hal ini tentunya kalian juga menemukan dalam kehidupan sehari-hari bahwa di kehidupan kalian atau kehidupan masyarakat itu selalu mengalami atau selalu ada yang namanya perbedaan-perbedaan di masyarakat, baik di segi agama, kemudian dari faktor budaya, sosial, dan lain-lain gitu. Nah, hal ini sangat berkaitan erat dengan yang disebut struktur sosial. Nah, karena perbedaan di masyarakat itu ya adalah struktur sosial gitu. Nah, materinya untuk di bab ragam gejala sosial yang pertama adalah struktur sosial. Struktur sosial secara sederhana bisa didefinisikan sebagai pola perilaku berulang yang menciptakan hubungan antar individu, antar kelompok dalam masyarakat. Oke, kata kuncinya di sini adalah adanya pola perilaku yang berulang. Nah, artinya sudah menjadi kebiasaan dan membudaya. Kemudian dari pola perilaku ini menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok di dalam masyarakat. Nah, makanya di sini di gambar ini terlihat bahwa ada kelompok yang berbeda-beda, ciri khasnya pun berbeda-beda dengan warna yang berbeda, tetapi dihubungkan dengan garis yang menunjukkan adanya hubungan antar individu dan antar kelompok. Nah, ini nih yang disebut dengan bagian dari struktur sosial karena dari pola perilaku masing-masing kelompok yang berulang kemudian menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok. Seperti itu. Lalu struktur sosial bersifat abstrak dan tidak dapat terlihat oleh mata. Artinya eh, sifatnya itu tidak bisa dilihat secara jelas, tetapi keberadaannya ada di masyarakat. Nah, selain itu juga struktur sosial pada masyarakat bersifat sangat dinamis atau bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat itu sendiri. Ya betul, karena memang pada dasarnya masyarakat itu mempunyai sifat yang dinamis atau selalu bergerak atau ingin selalu berubah dalam kehidupan. Seperti itu definisi dari struktur sosial. Nah, dari struktur sosial ini, nah kemudian memunculkan dua hal, yaitu stratifikasi dan juga diferensiasi. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat secara vertikal atau hierarkis. Nah, vertikal atau hierarkis. Vertikal pasti sering didengar oleh kalian. Vertikal itu artinya memanjang ke atas atau hierarkis juga memiliki istilah yang sama yaitu berdasarkan tingkatan. Nah, makanya di gambar ini ada sebuah ilustrasi yang bentuknya piramid.
sosial kelas piramid. Jadi kelas sosial yang diilustrasikan seperti piramida. Nah, dasar stratifikasinya, kenapa bisa masyarakat itu dikelompokkan secara vertikal atau berdasarkan tingkatan? Nah, dasarnya itu satu ada faktor kekayaan, ya. Yang kedua ada kekuasaan, yang ketiga keturunan, yang keempat pendidikan. Nah, oleh karena itu masyarakat dibedakan menjadi 3 kelas sosial, yaitu lower class atau kelas bawah, middle class atau kelas menengah, dan juga upper class atau kelas atas. Seperti itu. Nah, dasarnya beda-beda. Ada yang melihat eh, stratifikasi ini dilihat dari kekayaannya, seperti apa yang berada di kelas atas, jelas yang memiliki kekayaan yang jauh lebih banyak itu pasti berada di kelas atas. Nah, kondisinya di kelas menengah tercukupi, sedangkan yang di kelas bawah secara kekayaan pasti mengalami kesulitan, seperti itu. Baik juga kekuasaan berkaitan dengan bagaimana dia punya jabatan, kemudian akses politik dan lain-lain. Lalu yang ketiga kalau keturunan ini ditunjukkan dari seperti sistem kasta. Kemudian pendidikan bagaimana seseorang punya gelar dari sekolah atau lulusan dengan pendidikan, latar pendidikan seperti apa. Itu juga termasuk ke dalam pengelompokan sosial. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, itu ada yang disebut dengan diferensiasi sosial. Nah, kalian bisa lihat gambarnya begitu sangat menarik. Nah, ini berbeda dengan stratifikasi. Diferensiasi sosial adalah pembedaan masyarakat secara horizontal, sehingga tidak ada kelas sosial yang timbul akibat diferensiasi sosial. Nah, ini kebalikan dari stratifikasi. Kalau stratifikasi itu pembedaannya secara vertikal atau ke atas. Nah, kalau ke atas kan pasti ada tingkatan nih, bawah, menengah, dan atas. Kalau horizontal itu ke samping. Artinya, pembedaan kelompoknya hanya berdasarkan ciri fisik, sosial, dan budaya, di mana perbedaan kelompok ini tidak menunjukkan mana yang lebih baik dan mana yang kurang baik. Nah, artinya tidak ada kelas sosial yang timbul akibat diferensiasi sosial. Yang ada hanyalah pengelompokan masyarakat berdasarkan yang tiga tadi, secara ciri fisik, sosial, maupun budaya. Nah, masyarakat dikategorikan berdasarkan perbedaan-perbedaan yang setara. Nah, tadi sudah saya sampaikan seperti perbedaan berdasarkan ras, ya, ras, kemudian berdasarkan suku bangsa, berdasarkan klan atau klan, dan juga berdasarkan agama. Nah, yang tadi di awal tentang ilustrasi berdasarkan agama itu termasuk ke dalam diferensiasi sosial, seperti itu. Nah, kalau yang ini berdasarkan ras, ya karena berkaitan dengan ciri fisik. Kalau suku bangsa, ya itu hubungannya dengan suku kita, bagaimana kita tinggal, kadang dipengaruhi juga oleh kedaerahan. Kalau klan atau klan berkaitan dengan keturunan, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami materi yang bisa dibahas pada pertemuan hari ini. Semangat terus pembelajaran sosiologinya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.